Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang metode pengalamatan. Kelompok 10 beranggotakan Ahmad Adityansa, saya sendiri, dan rekan saya yang bernama Muhammad Zaid Al-Ghifari. Metode pengalamatan. Metode pengalamatan adalah cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode dan alamat. Metode pengalamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Direct addressing. Dalam mode pengalamatan, direct addressing hanya memerlukan satu referensi memori sebagai operannya. Artinya, operan atau data yang akan diolah diletakkan di memori sehingga lebih besar dari operan yang hanya tertulis di instruksinya. Contoh, move A, 30H. Maksudnya, instruksi ini akan dibaca data dari RAM internal dengan alamat 30H dan kemudian disimpan dalam akumulator. Kelebihan dan kekurangan dari direct addressing antara lain, yang pertama kelebihannya itu field alamat berisi efektif address sebuah operan. Lalu kekurangannya keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Lalu kedua ada indirect addressing. Indirect addressing merupakan mode pengalamatan yang memerlukan lebih dari satu referensi, baik memori atau register, untuk mengambil operannya. Contoh instruksinya move A, add R0. Maksudnya 89C51 akan mengambil value yang berada pada alamat memori yang ditunjukkan oleh isi dari R0 dan kemudian mengisikannya ke akumulator. Kelebihan dan kekurangan dari indirect addressing ialah kelebihannya ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Lalu ada immediate addressing. Mode pengalamatan immediate addressing sangat sederhana karena value yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Contoh instruksinya move A pagar 20H. Maksudnya akumulator akan diisi dengan value yang langsung mengikutinya, dalam hal ini 20H. Kelebihan dan kekurangan dari immediate addressing antara lain, kelebihannya tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan dan menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kekurangannya, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Format instruksi. Format instruksi menentukan layout bit suatu instruksi. Format instruksi harus mencakup opcode dan secara implisit dan eksplisit. 0 operan atau lebih. Secara implisit atau eksplisit, format harus dapat mengindikasikan mode pengalamatan seluruh operannya. Pada sebagian besar set instruksi, digunakan lebih dari satu format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Format instruksi 3 alamat. Nah, ini ada mempunyai bentuk umum seperti ini opcode, lalu ada AH, AO1, lalu A2, terdiri dari satu alamat hasil dan 2 alamat operan. Contoh instruksinya sub Y, A, B. Penjelasan instruksi, maka bentuk algoritmanya adalah Y sama dengan A min B, yang mana kurangkan isi rek A dengan isi rek B, kemudian hasilnya disimpan di rek Y. Jadi misalnya ini ada sub YA, B, jadi si A, B-nya ini dikurang, nanti hasilnya ini disimpan di Y.
Lalu lanjut di operasi yang ini MPY TDE itu nanti nyimpannya di T, lalu yang dioperasikannya itu ada D sama E ini, D dikali E. Nanti disimpan ke T. Lalu habis itu add T, C. Jadi si T yang baru ini bakal nyimpen T yang tadi ini kan ada D kali E diambil dari sini ditambah sama C. Hasilnya jadi disimpan di T yang ini. Nah, tadi kan ini operasi yang ini jadi di sini. Lalu operasi yang ini tadi yang ini. Nah, dan di akhir dibagi div Y, T. Jadi si Y-nya ini bakal menyimpan hasil dari Y yang ini nih, ini jadi Y, ini jadi T. Nah, lanjut. Jadi untuk membuat program Y sama dengan A min B dibagi C ditambah D kali E membutuhkan 4 operasi. Ya ini sub Y, A, B, lalu MPY T, D, E, lalu ada add T, C, dan yang terakhir ada div Y, T. Oh ya, yang dimaksud tiga alamat itu, jadi ini ada 3 alamat nih. Di sininya kita ada 3 variabel, ada Y, ada Y, ada A, ada B. Oke. Lanjut ke format instruksi 2 alamat. Nah, yang 2 alamat itu di sini cuma ada dua variabel, ada Y sama A. Contoh instruksinya sub Y, B. Maka bentuk algoritmanya adalah Y sama dengan Y min B, yang mana kurangkan isi rek Y dan dengan isi rek B. Kemudian simpan hasilnya di rek Y. Nah, ini ada contohnya. Jadi move Y, A. Jadi si A-nya ini disimpan ke Y. Nah, lalu ada sub Y, B. Jadi si Y-nya ini buat disimpan Y dikurang B. Nah, Y-nya ini kan tadi dari sini nih. Dari si A ini. Nah, lanjut. Karena yang ini udah selesai, operasi yang sebelah kiri ini udah selesai, kita ke sebelah yang kanan. Nah, yang di kanan itu kita nambahin variabel T. Si T-nya ini nyimpan nilai si D. Lalu ada operasi MPY T, E. Nah, jadi si T yang ini ngambil dari sini. Nanti disimpannya di T yang ini. Lanjut lagi ke add T, C. Add T, C itu, jadi T-nya ini ngambil dari hasil yang ini juga. Jadi T yang ini kan tadi D kali E. Jadi D kali E udah kesimpan di T. Nah, disimpannya terus ke T-nya ke sini, ntar bakal ditambah sama C. Nah, nanti ini udah selesai. Yang di sebelah ini jadinya T. Yang ini jadinya Y. Di akhir-akhir dibagi, lalu disimpannya di variabel Y. Lalu ada format instruksi satu alamat. Mempunyai bentuk umum biasanya opcode, lalu ada ini AO terdiri dari satu alamat operan, hasil disimpan di akumulator. Bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu. Untuk mengoperasikan hanya memerlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah. Contoh instruksinya sub B. Nah, penjelasan instruksinya, maka bentuk algoritmanya adalah AC sama dengan AC min B. Nah, si AC-nya ini akumulator. Jadi kalau yang satu instruksi itu
bakal kesimpan di akumulator. Yang mana kurangkan isi AC dengan isi rek B. Kemudian disimpannya di rek AC atau di akumulator. Lalu contohnya ada contoh operasinya kayak gini. Kita ngelot si D-nya dulu dari akumulator, nyimpen si D, nilai D, lalu dikali MPYE itu jadi si AC-nya ini kan emang disimpannya di akumulator atau AC ya. Nah, tadi si AC-nya ini ngambil dari atas ini. Jadi si AC-nya ini nilainya D kali E kesimpannya di AC ini. Lanjut ditambahin ke C, kita ngambil lagi AC-nya ini dari yang atas, dari sini, lalu ditambahin C. Habis itu nilai dari akumulator yang di AC ini di store ke Y, ke register Y, jadi kesimpan di Y. Yang di sebelah sini kan operasinya udah selesai, kita lanjut yang ke sini. Yang ke sini lagi, terus kita memuat si A, jadi si akumulatornya diisi sama A, lalu di sub B atau dikurang. Nah, jadi si akumulator yang ini nilainya A dari atas ini dikurang sama B. Lalu lanjut kita ke div Y. Jadi akumulator ini kan yang atasnya jadi akumulator ya. Yang ini jadi AC. Yang ini jadi Y. Jadi di akhir-akhir dibagi dengan Y, berarti akumulator dibagi Y. Nah, hasilnya kan AC kan? Hasilnya kan AC ini kan. Nah, si AC ini di store lagi ke Y. Disimpan ke Y. Nah, untuk membuat program Y sama dengan A min B dibagi C ditambah D dikali E membutuhkan 8 operasi, yakni load D, MPYE, add C, store Y, load A, sub B, div Y, store Y. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Muhammad Zaid, dipersilakan. Oke, terima kasih Adit. Berikutnya adalah format instruksi 0 alamat. Format instruksi ini mempunyai bentuk kode hanya berupa opkode saja, terdiri dari sebuah alamat operan implisit, tetapi disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack yang paling atas. Untuk mengoperasikannya, ada beberapa instruksi khusus stack, yakni push dan pop. Yang mana push ini untuk menambahkan elemen ke dalam stack, yang mana elemen yang ditambahkan tersebut langsung ditambahkan pada stack yang paling atas atau top. Dan pop untuk mengambil elemen terbaru pada stack yang paling atas. Contoh instruksinya sub B, maka bentuk algoritmanya ialah top sama dengan top dikurang 1 dikurang top, yang mana kurangkan isi stack nomor 2 dari atas atau top kurang 1 dengan isi stack paling atas atau top. Kemudian simpan hasilnya pada stack paling atas. Contoh programnya Y A dikurang B per C ditambah D dikali E. Maka instruksi yang pertama ini adalah push A, yang berarti kita letakkan elemen A ini pada stack yang paling atas atau top. Kemudian kita push B untuk meletakkan elemen B ke stack yang paling atas. Kemudian stop untuk mengurangkan A dikurang B, yang mana hasil dari pengurangan ini juga akan diletakkan pada stack yang paling atas. Kemudian push C untuk menambahkan elemen C ke stack yang paling atas. Kemudian untuk push D meletakkan elemen D ke stack yang paling atas. Kemudian push E untuk meletakkan stack elemen E ke stack yang paling atas. Kemudian instruksi MPY untuk mengalihkan D kali E, yang mana hasil perkaliannya ini akan disimpan ke dalam elemen yang paling atas.
Kemudian instruksi add untuk mendapatkan C ditambah elemen yang tadinya sebelumnya yang paling atas, yang mana itu adalah hasil perkalian dari D dikali E. Kemudian ditambahkan dengan C, dan hasil penjumlahannya itu akan ditambahkan ke elemen yang paling atas atau top. Kemudian div untuk membagi hasil pengurangan dari A dikurang B dengan pembagian stop, yang mana elemen yang paling di atas tadi ialah penjumlahan C ditambah stop. Kemudian pop Y out, ya, yang mana mengambil elemen yang paling atas sebelumnya, yaitu elemen div tadi. Oke, next. Kemudian ada pengalamatan pada prosesor. Pada contoh kali ini kita menggunakan prosesor 8085. Prosesor ini merupakan sebuah prosesor 8 bit buatan Intel pada pertengahan tahun 70-an. Prosesor ini hanya menggunakan 5 metode untuk melakukan pengalamatan. Next. Pengalamatan yang pertama ini immediate addressing mode. Dalam mode immediate addressing, operan sumber ini selalu berupa data. Jika datanya 8 bit, maka instruksinya adalah 2 bit. Begitu juga dengan bila datanya 16 bit, maka instruksinya adalah 3 bit. Contoh instruksinya MVI B45. Maksudnya ini pindahkan data 45 ke register B, kemudian LXIH 3050 untuk membuat pasangan HL dengan operan 3050H. Kemudian instruksi JMP untuk melompat ke alamat operan. Next. Kemudian ada register addressing mode. Pada mode ini, data yang akan dioperasikan sudah langsung tersedia di dalam register, dan registernya itu sendiri merupakan operan. Maka dari itu, operasi ini dapat dilakukan dalam berbagai register mikroprosesor. Contohnya move A, B, yang berarti memindahkan isi register B ke register A. Kemudian ada contohnya add B untuk menambahkan register A dan B, maka hasilnya akan disimpan pada register A. Kemudian ada INRA, maksudnya tambahkan isi register A satu persatu. Next. Kemudian direct addressing mode. Pada mode ini, data akan dioperasikan sudah langsung tersedia pada lokasi memori, dan lokasi memori tersebut secara langsung ditentukan sebagai operannya, serta operan tersebut langsung tersedia dalam bentuk instruksi itu sendiri. Contohnya LDA 2050 untuk memuat lokasi memori ke akumulator A. Kemudian LHLD untuk membuat isi lokasi memori 16 bit ke dalam pasangan registrasi HL. Kemudian IN35 untuk membaca data dari port yang alamatnya 35. Next. Kemudian ada register indirect addressing. Data yang akan dioperasikan juga sudah tersedia di dalam lokasi memori. Kemudian lokasi memori tersebut secara tidak langsung ditentukan oleh pasangan register. Contoh registernya adalah move A, M untuk memindahkan isi lokasi memori, LDAXB untuk memindahkan isi register ke akumulator, dan LXIH9570 untuk meload langsung dengan alamat lokasi 9570. Next. Yang terakhir ada implicit atau implicit addressing mode. Pada mode ini, operan akan disembunyikan dan data yang akan dioperasikan tersedia dalam instruksi itu sendiri. Contohnya CMA untuk menemukan dan menyimpan komplemen 1 dari isi akumulator A di A. Kemudian RRC untuk memutar akumulator A ke kanan sebanyak 1 bit. Kemudian ada RLC untuk memutar
akumulator A ke kiri sebanyak 1 bit. Kemudian ada video pengalamatan. Suaranya belum ada ya? Bentar. Kali ini, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Daifa Farah Zafira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan mode pengalamatan pada arsitektur dan organisasi komputer. Oke, yang pertama adalah set instruksi. Nah, set instruksi ini merupakan sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin, karena sebenarnya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk dikonsumsi programmer biasanya digunakan untuk merepresentasi yang lebih mudah untuk dimengerti manusia. Selanjutnya ada jenis instruksi. Yang pertama data processing, kemudian data storage, ada juga data movement dan control. Nah, yang pertama itu data processing terdiri atas arithmetic dan logic instruction. Kemudian pada data storage terdapat memory instruction. Kemudian pada data movement terdapat input-output instruction, dan yang terakhir adalah control, yaitu test and branch instruction. Nah, selain itu juga terdapat elemen dari set instruksi. Yang pertama adalah operation code atau yang biasa disingkat dengan opcode. Nah, di situ menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan ada next instruction reference yang merupakan yang fungsinya untuk memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya terdapat beberapa simbolik instruksi. Yang pertama ada add untuk menjumlahkan, kemudian sub merupakan singkatan dari subtract untuk mengurangkan, kemudian multiply untuk operasi perkalian, kemudian div untuk pembagian, ada load juga untuk load data, kemudian store untuk menyimpan data ke register atau memori, kemudian ada move untuk memindahkan data, SHR untuk shift kanan data, kemudian SHL untuk shift kiri data, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa. Sekarang kita akan membahas mode pengalamatannya. Yang pertama ada immediate addressing. Mode ini digunakan saat suatu nilai atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Nah, sisanya akan dijelaskan di PPT. Yang kedua ada direct addressing, mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Yang ketiga ada indirect addressing. Mode pengalamatan ini berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamatkan suatu nilai atau harga. Mode ini satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada jenis 8052. Kemudian ada register addressing. Mode pengalamatan ini merupakan pengalamatan langsung. Perbedaannya dengan direct adalah terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Kemudian ada register indirect addressing. Ini mirip dengan yang tadi, namun tidak langsung dan metode pengalamatannya berbeda. Perbedaannya pada field alamat mengacu pada alamat register. Letak operannya berada pada memori yang dituju oleh isi register. Kemudian yang terakhir ada displacement addressing, menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Metode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambah isi register, seperti itu. Selanjutnya kita akan menemui studi kasus yang pertama. Studi kasusnya merupakan X sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali C, tutup kurung, kemudian dibagi dengan dalam kurung D dikurangi E dikali F dalam tutup kurung. Nah, akan dibagi menjadi 3 studi kasus. Yang pertama menggunakan 3 alamat.
kemudian 2 alamat, dan yang terakhir 1 alamat. Untuk yang pertama menggunakan 3 alamat, di situ akan dibedakan pada penyebutan operasinya. Nah, contohnya seperti MPY, K, B, C. K, B, C di situ disebut dengan 3 alamat yang mengindikasikan isinya adalah operasinya. Yang pertama itu adalah operasinya, yaitu MPY. Kemudian yang pertama itu adalah sebagai lokasi penyimpanannya nanti di mana. Kemudian yang kedua itu sebagai registernya, C juga register yang akan dioperasikan, seperti itu. Jadi nanti hasilnya prosesnya adalah seperti di kanannya, yaitu K sama dengan B dikali C, begitu juga sampai ke bawah, sehingga hasil terakhirnya nanti adalah X sama dengan L dibagi N, seperti itu. Kemudian untuk menggunakan 2 alamat, yaitu terdapat 2 alamat, yaitu contohnya X, B, dan seterusnya sampai ke bawah itu X, G. Berarti ditunjukkan bahwa itu adalah 2 alamat. Dan di sini perlu seperti move, bahkan load, seperti itu. Karena tidak bisa menentukan penyimpanannya di mana. Jadi untuk menggantikan sebuah penyimpanan kita bisa menggunakan move di situ. Seperti contohnya yang paling atas, yaitu move X, B. Di situ sebagai hasilnya nanti X sama dengan B. Sehingga nanti apabila kita perlu mengoperasikan B, kita bisa langsung mengoperasikannya dengan kata gantinya, yaitu X. Contohnya MPY X, C, di situ akan menjadi X sebagai hasilnya, dan di situ operasinya X dikali C, dalam artian di situ X sebagai kata ganti B. Begitu juga sampai ke bawah yang akan menghasilkan X sama dengan X dibagi G. Seperti itu. Kemudian studi kasus selanjutnya menggunakan 1 alamat. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan kata ganti dan tidak bisa memberikan satu operasi itu dengan memisahkannya dengan koma, seperti itu. Jadi akan dibeda-bedakan setiap operasinya. Sebagai contoh, untuk memproses B, kita harus meload B sebagai AC di sini, karena AC sebagai tempat penyimpanannya yaitu pada akumulator, seperti itu. Makanya pertama load B akan menghasilkan AC sama dengan B. Bila kita perlu melakukan proses pada B, kita bisa langsung mengetikkan operasinya apa. Misal MPY C, dia akan mengkalikan yang sudah tersimpan pada AC dengan C di sini. Jadi hasilnya akan AC dikali C. Nah, apabila akan melakukan operasi add A, akan menambahkan sesuatu yang sudah tersimpan dalam akumulator dan menambahkannya dengan A, seperti itu sampai ke bawah. Dan di sini ada storage itu untuk menyimpan sementara, bisa ke register atau memori utama, untuk bisa dipanggil suatu waktu nanti dengan operasi load gitu. Nah, di sini hasil akhirnya AC dibagi L, seperti itu. Di kasus kedua, di sini sedikit berbeda karena diketahui bahwa ada nilai awal yaitu 43 yang terletak pada register gitu ya. Jadi di sini perintah pertama adalah load C. Jadi dalam akumulator sudah ada nilai 43 dan perintahnya ditambahkan 3. Maka 43 ditambahkan 3 menjadi 46, kemudian ada subtract 10. Maka nilai yang sudah ada di akumulator dikurangkan dengan 10, hasilnya 36. Kemudian ada perintah MPY plus 5, artinya adalah mengkalikannya dengan 5, sehingga hasilnya 180. Akan dibagi juga dengan 9, hasilnya 20, dan store Y di situ hanya sifatnya untuk menyimpan, sehingga hasil akhir dari AC adalah 20, seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan set instruksi dan mode pengalamatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Saya mau. Silakan Adam. Oke. Silakan aja. Bentar lu. Oke, saya mau nanya terkait yang di PPT sih, contoh pengalamatan pada prosesor. Kedengeran kan suaranya ya, itu? Dengar. Nah, di PPT kan lu contohnya cuma satu nih, mikroprosesor 8085. Nah,
Nah, di mikroprosesor 8085 ini kan hanya memiliki 5 metode. Coba bisa berikan contoh lain nggak yang memiliki lebih dari 5 metode? Apa cuma semua prosesor memiliki 5 metode saja? Jika ada yang lain, coba berikan contoh lain. Maaf, libet. Oke, siap. Izin bertanya Bang Zaid. Oke, silakan Ammar. Dari kemarin kan dibahas tuh ada 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat. Ada nggak sih yang 4 alamat atau lebih gitu format instruksinya? Makasih. Sama-sama. Bertanya Zaid dan Adit. Oke, silakan Amir. Di slide immediate addressing mode di situ kan ada contohnya jika datanya 8 bit maka instruksinya adalah 2 byte. Lalu jika datanya 16 bit maka instruksinya adalah 3 byte. Pertanyaannya, berapa sih jumlah maksimal data yang bisa ditampung, atau data yang bisa ditampung jumlahnya itu tergantung apa gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Fikri Adam. Contoh lain dari cara pengalamatan prosesor, dan apakah ada prosesor yang memiliki lebih dari 5 metode? Jawabannya adalah adalah prosesor Intel 8386. Metodenya ini memiliki 11 metode, antara lain register addressing mode, immediate addressing mode, direct addressing mode, register indirect addressing mode, base addressing mode, index addressing mode, sealed and index addressing mode, base index addressing mode, base scaled index addressing mode, base index addressing mode with displacement, dan base scaled index addressing mode with displacement. Begitu Adam. Oke. Berarti bukan 5 aja, berarti ada yang lebih ya? Ya, Tergantung bisa tahun lebih. pembuatannya ya? Oke, makasih ya Jahit. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Amar Sufyan. Tadi pertanyaan Amar Sufyan, mengapa tidak ada metode pengalamatan dengan 4 alamat? Nah, jadi sebenarnya itu metode pengalamatan dengan 4 alamatan itu ada. Tapi karena itu nanti formatnya terlalu panjang, jadi sudah nggak digunakan lagi, sehingga tidak kami taruh di PPT. Apakah terjawab, Amar? Oke, Mau ditampilin? ditampilin boleh, Dit. Ditampilin sebentar. Karena gini, masing-masing mesin, kalau biasanya dasar tuh 8088 sih. Ibu ada tuh bukunya, ada 2 textbooks-nya, textbooks zaman dulu 8088. Jadi masing-masing mesin itu biasanya kalau dari 8085, 8086 ke 8088 itu ada peningkatan kayak kalian punya apa ya? Handphone atau komputer lah, sama aja. Jadi beda mesin dia nambah arsitektur, nambah fitur gitu. Jadi bahasa pemrograman low level language-nya juga karena dia di mesinnya itu multiple pengalamatannya itu bertambah, 2 pangkat N-nya bertambah, maka bahasa di assembly-nya pun bisa bertambah pengalamatannya gitu. Kalau mau ditampilin silahkan. Iya, ini saya izin share screen ya, Bu. Ini buat apa? Yang pengalamatan 4 alamat. Jadi dia kayak nambah 1 lagi buat next address gitu ya, yang paling kanan itu ya. Iya, Mar. Oke. Ini ada opcode di sini penulisannya nih. Yang operan pertama, operan kedua. Ini hasil, ini next address. Udah bisa dimengerti kan, Mar ya? Udah, yang penting udah ada kotak-kotaknya. Oke.
Fikri Adam, coba itu temenmu di PM, di grup nggak dijawab. Si Alif tuh kenapa dari tadi? Kurang tahu dah Bu kalau Alif. Ya, Biasanya sih dia emang suka telat gitu Bu. ya maksudnya siapa sih ketua kelas? Cherry coba PM deh dia kenapa sih? Udah di chat, Bu. Udah, ya udah. udah dibalas juga. Ya udah sama Udah. Fikri Adam udah. Oke, Bu. Emang dia unconnected tadi udah koneksi atau emang dari awal belum koneksi gitu? Ibu tuh Nggak yang ngeliat penting sih, Bu. kalian ada komunikasi ya. Nggak ada sih, Bu. Nggak ada izin atau apa, telat. Iya Bu. Biasanya kan kalau mau izin kayak gitu kan bilangnya ke Zahra Bu. Tapi nggak ada omongan. Ini pertanyaannya udah dijawab semua belum? Belum kan Bu, yang punya Amir. Bisa punya Amir. Iya Bu, sebentar. Masih dicari Bu. Bu, boleh bantu jawab pertanyaan dari Amir nggak, Bu? Gimana yang maju? Mau dikasih ke Abdil? Soalnya pembahasannya hampir sama. Boleh Sama sih emang. kalau mau Nggak bantu apa-apa. jawab. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Boleh. Nah, untuk pertanyaan Amir tadi kan, apakah ada alat lebih dari 3 alamat? Jawabannya sih nggak ada ya Bu. Dari sumber-sumber yang saya dapat itu, dia maksimalnya di 3 alamat. Nah, di 3 alamat itu ada hasil operan Maaf 1 dan Bil, operan 2. itu tadi pertanyaannya si Amar. Yang Amir bukan yang Oh, itu. Amir ya? Iya, yang Amar udah kejawab tadi. Oh, oke. Sorry. Pertanyaannya apa? Kalau yang Amir itu tadi berapa jumlah maksimal bit data yang bisa diproses di immediate addressing mode? Atau maksimal jumlah datanya tergantung oleh apa? Pertanyaannya seperti itu, Bu. Oh, itu kan kemarin yang set instruksi ada memori-memorinya dan kapasitas 2 pangkat N-nya ya. Harus dilihat sih, nggak bisa asal jawab aja. Maksimalnya berapa itu berarti tergantung dari addressing prosesornya juga sih. 2 pangkat berapa. Kalau di assembly paling tinggi berapa bit ya? 16 ya? AX 16 ada yang 32 kan? Kemarin yang set instruksi ada yang 32 kan? Ada Bu, 32, 64 belum ada ya? 4 nggak ada Bu. Nah, berarti 2 pangkat 32 berapa tuh? Sekitarannya segitu. Jadi kalau kayak AX kan 16, berarti dia kalau kamu pakai perintah AX kan 2 pangkat 16. Nanti kalau AL sama AH kan berarti 2 pangkat 8, 2 pangkat 8. Kayak kemarin kalau di input 256, 2 pangkat 8 itu 0 sampai 255 kan, dihitung 256-nya. Begitu kamu input 256, dia kalau pakai register AL udah nggak mau. Berarti kamu sebelah kirinya instruksinya harus diganti pakai AX gitu. Kira-kira gitu, Mir. Jadi kalau mau cari set instruksinya harus cari manual booknya. Kayaknya kelompok yang kemarin udah lengkap sih, lumayan lengkap. Di help-nya juga ada, googling juga kamu banyak sih kayak gituan. Nah, cara ngitungnya kayak gitu aja. Jadi kalau di set instruksinya perintahnya itu berapa bit, nanti Amir 2 pangkat N itu 2 pangkat bitnya itu dia maksimalnya gitu, Mir. Saya yakin sih kalau untuk prosesor-prosesor yang sekarang udah lebih dari itu ya, tapi kita di debug turbo dan makro ini kita tetap masih belajar maksimal 32 sih kalau yang bahasa low level language-nya. Nanti ada kemungkinannya di layer berikutnya di API-nya atau pada saat dia ngambil dari sistem operasi ke low level language-nya itu yang di multiple gitu. Jadi kita ngebayanginnya walaupun ini bahasa pemrograman, tapi ini ada layernya. Pada saat si sistem operasi itu akan ngambil dari bahasa mesinnya, ya melalui alamat-alamat yang di BIOS dan lain sebagainya kayak gitu.
Jadi kalau maksimal 32 ya mungkin low level language yang assembler memang maksimal 32. Nanti level berikutnya pakai C gitu. Karena si assembler tidak support untuk level yang berikutnya, dia hanya benar-benar dari bahasa mesin aja gitu. Nah, kalau kayak Windows, Linux kan dibikinnya pakai bahasa C. Nah, nanti di bahasa C-nya itu di layer berikutnya nanti ada kayak semacam API ya, application programmable interface-nya, yang API itu kayak semacam apa ya, driver atau TCP/IP-nya yang mengkoneksikan yang interpreternya antara bahasa dari low level language ke middle, untuk nantinya kamu view-nya, user interface-nya adalah yang kamu nikmati itu untuk OS-nya, operating system-nya. Makanya pembahasan setelah ini adalah OS. Nah, OS ini kalau kamu mau belajar the real OS ya syntax oriented. Karena kalau kamu belajar Windows, user interface-nya sudah GUI grafik, itu kamu udah nggak bisa otak-atik. Kalau anak yang merasa jago, oh gue jago di sistem operasi networking, tapi kalau masih di tampilan GUI gitu ya, kalau di anak IT kamu diketawain. Tapi kalau kamu basic Unix, Linux, kamu Windows-nya pun kamu nguasain registrinya, jadi di Windows itu ada registry, di situ ada kayak semacam pemrograman low level language-nya juga, kamu bisa otak-atik di situ di registrinya. Nah, kalau kamu nguasain itu baru bisa dikatakan kamu jago lah sistem operasi gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kalian belajar pemrograman, sekarang kalian belajar pemrograman apa? Bahasa pemrograman apa? Apa sih DDP, apa dasar-dasar semester 3 kan udah dapat DDP ya, dasar-dasar pemrograman ya. Ya Bu, belajarnya DDP sekarang semester 1 Bu. C++ sama Java Bu. Oke, C++ sama Java. Udah latihan belajar bikin apa? Apa outputnya lah, outputnya kamu belajar program bikin apa sih gitu, outputnya, tampilannya gitu. Kira-kira kalau program kamu di running itu tampilnya apa, bikin apa? Kalau di Java kemarin semester 2 disuruh buat aplikasi gitu Bu, per kelompok. Apa tuh? Bebas sih aplikasinya, jadi sesuai tergantung kelompoknya aja gitu Bu, mau bikin apa. Contohnya gitu, contohnya apa? Contohnya kalau kelompok saya kemarin bikin aplikasi buat top up gitu Bu. Jadi top up voucher, bisa voucher game, bisa Spotify, kayak gitu Bu. Oke. Kalau kelompok saya. Oke, itu salah satu contoh lah ya, dia di layar aplikasi. Nah, si aplikasi Java dan si ini dia running di atas sistem operasi, ya kan? Running di atas sistem operasi di komputer kalian. Kalau kalian pakai Linux ya Linux, kalian pakai Windows ya Windows, atau sistem operasi lain, Mac ya Mac gitu ya. Itu namanya dia berada di layer application gitu ya. Jadi yang kalian program apa segala macam itu di application. Nah, nanti si sistem operasi ini berkomunikasi dengan bahasa mesinnya lagi pakai API-nya itu ada sendiri ya. Interpretnya ada sendiri, dia mengkoneksikan ke bahasa mesinnya ada sendiri dari kalau sistem operasinya dibikinnya pakai bahasa C, ya berarti si bahasa C itu akan berkomunikasi dengan assemblernya gitu. Jadi ada OSI 7 layer itu untuk mesin dan berlaku juga untuk aplikasinya, untuk softwarenya. Makanya kalau anak zaman dulu ada mata kuliah yang namanya compiler. Compiler itu kita belajar, kayak Ibu tuh belajar bagaimana sih sebuah extension dari sebuah bahasa pemrograman, seumpamanya kamu bikin kayak tadi top up ya, top up. Top up itu dibikin pakai Java. Gimana caranya sampai bisa dikompil dalam file execute, exec. File execute itu bisa di running tanpa adanya Java di situ gitu ya. Jadi kalau selama masih ekstensinya Java, ekstensinya dot apa?
Kalau kamu bikin pemrograman bahasa Java, outputnya .class ya. Berarti si .class ini bisa kalian running kalau kalian install Java di situ, ya kan? Kalau komputernya nggak ada Java-nya bisa .class ini kamu running. Nggak bisa. Berarti untuk supaya tidak kamu running tanpa Java-nya, kamu perlu mengcompile-nya dalam bentuk .exe. Nah, nanti file-file itu yang menguasai extension itu dia akan tahu tuh prosesnya. Oh, ini dari kelas ke exe itu harus diapain prosesnya, compilernya. Sebelum jadi kelas itu compile-nya apa saja. Kayak gitu.